kita masuk ke materi sosialisasi KJP Plus tahap 1 tahun 2025 yang akan disampaikan oleh teman-teman kita dari P4OP. Untuk kali ini disampaikan oleh Bapak Endang ya, Bapak Endang. Pada Bapak Endang, kami persilahkan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati perwakilan dari Sudin Jakarta Timur 2. Ini hari saya ditugasin sebagai narasumber 2000 2025 tahap 1, yang mana 2024 baru banget selesai. Pencairannya baru banget selesai. Ini kita baru mau mulai lagi. Cepat ya, Pak. Iya. Sedikit saya akan menjelaskan untuk 2025 tahap 1 cara untuk memproses atau sistem KJP Plus melalui Cek Edu. Kartu Jakarta Pintar Plus tahap 1 2025. Dasar hukum masih seperti yang tahap 2 2024, masih memakai Pergub 2021 yang mana tentang bantuan sosial budaya pendidikan. Yang persyaratannya sama seperti tahap 2 2024, persyaratan umum. Satu, peserta didik dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun. Yang dua, terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidik negeri atau swasta di DKI Jakarta. Dan memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta. Empat, Iya, Pak, dulu kan memenuhi begitu juga. memenuhi kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial. Ada juga persyaratan khusus. Satu, harus dan pasti harus terdaftar dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dua, anak panti sosial, anak penyandang disabilitas, dan anak dari penyandang disabilitas berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial. Untuk besaran bantuan KJP Plus 2025 tahap 1 masih seperti 2024 tahap 2. Di sini SDMI untuk dana per bulannya personal 250.000. SDMI, SDLB sama. SMP, MTS, SMPLB sama 300. Untuk biaya personalnya 300. SMA, MA, SMA, LB 420. SMK 450. Dan untuk sekolah swastanya hanya ditambahkan untuk SPP sekolah swasta per bulannya. Untuk SMI, SD swasta 130, SMP swasta MTS 170, dan SMA, MA 290, SMK swasta 240. Dan untuk PBDB bersama, ini tergantung dari klaser SMP 1, klaser 1 per bulannya 300. Untuk SMP klaser 2, untuk SPP-nya yang berbeda dengan SPP-nya. Dari yang kelas 1 225, kelas 2 350, kelas 3 620, 3750, 705. SMA 620, SMA kelas 2 920, SMA kelas 3 1.100.000. Nah, SMA kelas 1 800 620, kelas 2 920, SMA, SMK kelas 3 1.100.000. Nah, ini saya akan menjelaskan untuk tata cara pendaftaran KJP Plus tahap 1 tahun 2025. Orang tua datang ke pihak ke sekolah pada saat pendaftaran KJP Plus tahap 1
2025 dimulai. Orang tua membawa dokumen persyaratan pendaftaran KJP Plus. Satu yang dibawa surat permohonan kepada gubernur. Format standar disediakan oleh sekolah. Format standar disediakan sekolah. Dua, surat pernyataan ketaatan menggunakan dana KJP Plus sesuai ketentuan. Format standar disediakan sekolah. Tiga, fotokopi kartu keluarga. Empat, fotokopi KTP orang tua atau wali. Timeline pendaftaran KJP Plus tahap 1 2025 ini pendaftaran dimulai 13 sampai dengan 24 Januari 2025. Ini kita informasikan apakah secara berjenjang ataukah keseluruhan jenjang bisa menginput. Nanti uh, akan ada informasi berlanjut yang akan menjelaskan dan mengumumkan untuk pendaftaran di 13 sampai dengan 24 Januari. Verifikasi dan unggah SPTJM 15 sampai dengan 26 Januari. Diingat, 15 sampai dengan 26 Januari 2025. Bila terdapat perubahan jadwal, mekanisme pendaftaran akan diinfokan lebih lanjut melalui kanal resmi. Tata cara untuk memverifikasi kelayakan pendaftar KJP Plus tahap 1 2025. Satu, pengecekan DTKS. Apakah siswa tersebut terdaftar di DTKS yang sudah dinyatakan layak. Dua, kelayakan dokumen persyaratan, verifikasi kelayakan dokumen usulan, surat permohonan kepada gubernur, surat pernyataan ketaatan penggunaan dana KJP Plus sesuai ketentuan, fotokopi kartu keluarga yang terbaru. Kadang ada yang terbaru, ada yang terlama, belum di print ulang atau di kelurahan. Fotokopi KTP orang tua wali. Dan untuk yang ketiga, kelayakan legalitas atau integritas. Peserta didik harus terdaftar sebagai peserta didik aktif di sekolah, memiliki NISN, dan terdaftar di Dapodik. Peserta didik disiplin hadir bersekolah. Peserta didik memiliki kepatuhan terhadap tata tertib sekolah dan tidak melanggar larangan. Untuk kelayakan anak keluarga tidak mampu sesuai dengan Pergub 1520 tahun 2020 tentang variabel kas daerah untuk pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin dan orang tidak mampu. Verifikasi kelayakan pertama, cek kartu keluarga. Pastikan di dalam kartu keluarga tidak ada yang berstatus sebagai satu ASN, PNS, P3K, TNI atau Polri, anggota MPR RI, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten atau Kota, pegawai tetap BUMN, pegawai tetap BUMD. Yang untuk kelayakan yang kedua, cek orang tua atau wali. Anggota keluarga dalam kakak tidak memiliki kendaraan roda 4 atau mobil. Ini harus verifikasi dan harus cek di apabila terindikasi memiliki mobil, itu harus cek di Samsat dan harus terupdate di Bapenda. Cek orang tua yang verifikasi kelayakan ketiga, cek orang tua atau wali anggota keluarga dalam satu kakak tidak memiliki aset berupa NJOP di atas 1 miliar. Verifikasi kelayakan keempat, cek ke rumah. Anggota keluarga atau kakak tidak mengkonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 15 liter dalam satu hari. Larangan penerima KJP Plus ini masih 23 larangan yang masih kita tetapkan. Membelanjakan bansos, merokok, menggunakan dan mengedarkan narkotika, melakukan perbuatan asusila,
terlibat dalam kekerasan atau perundungan, terlibat tawuran, terlibat geng motor, minum minuman keras, terlibat pencurian, melakukan pemalakan, terlibat perkelahian, terlibat penipuan, terlibat mencotek massal atau membocorkan soal, terlibat pornografi atau pornografi, menyebarkan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring, membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan, sering bolos sekolah minimal 4 kali dalam 1 bulan, sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal 6 kali dalam 1 bulan, menggandakan atau menjaminkan bansos, menggadaikan atau buku tabungan kepada pihak manapun dalam bentuk apapun, menghabiskan bansos biaya pendidikan untuk belanja menggunakan yang secara nyata tidak dibutuhkan, meminjamkan bansos biaya pendidikan kepada pihak manapun, melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah atau peraturan sekolah. Untuk sanksinya, penarikan atau blokir dana KJP dan menghentikan KJP Plus sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh satuan pendidik atau sekolah.